semuanya, perkenalkan nama saya Hana Malahere. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Perusahaan. Di sini saya ingin membahas materi tentang manajemen strategi. Yang pertama kita masuk pada konsep dasar manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Beberapa definisi menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Fred David. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Ada juga manfaat manajemen strategi. Manajemen strategi memberikan banyak manfaat bagi organisasi, yaitu yang pertama, membantu organisasi menentukan arah jangka panjang, memudahkan perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dan juga ada tujuan manajemen strategi. Tujuan utama manajemen strategi adalah agar organisasi mampu mencapai visi dan misinya secara efektif. Selain itu juga tujuannya juga meliputi, jadi yang pertama menciptakan keunggulan bersaing dan meningkatkan kinerja organisasi. Tahapan manajemen strategi. Secara umum, tahapan manajemen strategi terdiri dari ada perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Yang berikut ada pengambilan keputusan dalam manajemen strategi. Pengambilan keputusan strategi adalah proses memilih alternatif terbaik yang berhubungan dengan masa depan organisasi. Keputusan ini biasanya bersifat jangka panjang, menyangkut keseluruhan bagian organisasi, berisiko tinggi, dan membutuhkan analisis mendalam. Contoh, keputusan membuka cabang baru, memasuki pasar baru, melakukan inovasi produk, atau mengganti model bisnis. Termasuk pada analisis lingkungan internal dan eksternal dalam manajemen strategi. Analisis lingkungan internal adalah proses menilai kondisi di dalam organisasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Contoh faktor internal itu yang pertama sumber daya manusia, kualitas manajemen, dan koordinasi keuangan. Contoh, sebuah usaha makanan memiliki karyawan yang terampil dan rasa produk enak, itu termasuk kekuatan internal. Tetapi jika pencatatan keuangan memburuk, maka itu termasuk kelemahan internal. Dan yang berikut analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal adalah proses mengidentifikasi faktor-faktor di luar organisasi yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi perusahaan. Contoh faktor eksternal yaitu yang pertama, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Ada juga konsep analisis SWOT dan manfaatnya dalam menentukan strategi. Analisis SWOT adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi yang pertama, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kita masuk pada perbedaan strategi tingkat korporasi, bisnis, dan fungsional. Strategi korporasi adalah strategi yang disusun pada tingkat perusahaan. Secara keseluruhan fokusnya pada arah besar perusahaan. Contoh, membuka unit usaha baru, merger dengan perusahaan lain, dan ekspansi ke wilayah baru. Yang berikut adalah implementasi strategi dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan.
Implementasi strategi adalah proses pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan agar dapat diwujudkan dalam tindakan nyata dalam organisasi. Implementasi tersebut mencakup yaitu yang pertama penyusunan program, penetapan struktur organisasi, dan pembagian tugas. Yang berikut adalah peran kepemimpinan dalam keberhasilan penerapan manajemen strategi. Menurut saya, pemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan penerapan manajemen strategi karena pemimpin adalah pengarah utama organisasi. Peran kepemimpinan dalam manajemen strategi meliputi yaitu yang pertama, menetapkan visi dan arah organisasi, mengambil keputusan strategis, dan menggerakkan seluruh anggota organisasi. Sekian presentasi dari saya, dan kesimpulannya adalah manajemen strategi adalah proses penting yang membantu organisasi merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan. Dalam proses ini, analisis lingkungan internal dan eksternal, SWOT, jenis-jenis strategi, implementasi strategi, serta peran kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan organisasi. Dalam kewirausahaan, penerapan strategi yang tepat pada aspek penjualan, sumber daya manusia, dan keuangan akan membantu usaha berkembang dan bertahan di tengah persaingan. Sekian dan terima kasih. Salam.